Ke informasi, Kepala Desa Kohot masih tetap ngotot mengklaim area pagar laut dulunya adalah daratan milik warga. Namun kini Menteri ATR BPN sudah membatalkan puluhan sertifikat di area pagar laut. Ya, mau sholat Jumat nih, ketinggalan. Ya, sholat. Setelah sebelumnya sempat sesumbar bahwa laut di wilayah Kohot adalah empang dan daratan milik warga yang tergerus abrasi, kini Kepala Desa Kohot menghindar saat akan diminta wawancara awak media. Kepala Desa Kohot, Arsin, tidak sendiri karena ia dikawal sejumlah orang yang mengikutinya dan mempersempit ruang gerak wartawan saat akan meminta konfirmasi Kepala Desa. Sementara itu, sosok Kepala Desa Kohot bernama Arsin sempat viral di media sosial, terlihat di lokasi pemasangan pagar laut yang kini menjadi polemik hingga memiliki sertifikat HGB. Kepala Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, diduga menjadi dalang di balik pemasangan pagar laut di Tangerang. Dalam video terlihat oknum Kepala Desa Kohot tengah memberikan arahan kepada para pekerja yang ingin memasang pagar bambu. Namun saat ditemui, Kepala Desa membantah perihal tersebut. Menurutnya, video diambil 2 tahun lalu sebelum pagar bambu berdiri di tengah laut. Kedatangannya waktu itu adalah untuk melakukan sidak karena ada laporan warga terkait aktivitas ilegal pemasangan bambu di bibir pantai Desa Kohot. Begitu ada siang waktu, saya datang ke sana, kurang lebih saya sidak lah. Kenapa? Sebagai kepala desa, saya harus tahu apa yang terjadi di desa saya. Ketika nanti ada yang mempertanyakan, jawaban tidak tahu itu bukan jawaban seorang kepala desa. Akhirnya saya ke sana, saya lihat benar, saya bilang, ini ada apa Pak? Saya mau masang-masang bambu. Saya masang bambu, dia bilang saya ngebatasin tanah saya. Oh, dasarnya apa? Ada gambar ukurnya dari BPN, oh iya. Akhirnya saya nunjuk-nunjuk batas mana gitu. Itu tangan saya nunjuk. Dan saya bilang, Pak, kalau misal Bapak ngebatasin tanah dia, emang kebetulan tanah dia itu tanah milik, ada akta jual belinya, saya dilihatin ke saya juga. Dan udah abrasi, emang di Kohot ini banyak yang abrasi dah. Ada yang abrasi, termasuk tanah orang tua saya juga abrasi. Dan abrasi ini udah lama ya. Jadi itu foto 2 tahun yang lalu. Sebelumnya, Arsin berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Arsin bersikeras bahwa pagar laut yang terpasang di area desanya adalah lahan kosong yang sempat dijadikan kolam atau empang. Tapi, Menteri Nusron sudah memutuskan untuk membatalkan HGB dan sertifikat hak milik pagar laut. Mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya. Betul kan? Betul. Nah, udah nggak ada tanahnya. Karena udah nggak ada tanahnya, saya nggak mau debat soal masalah garis pantai apa nggak mau itu dulu. Itu toh kalau dulunya empang, kalau yang di sono tadi, karena udah nggak ada fisiknya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Ya, kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Hak milik juga hilang, hak guna bangunan juga hilang. Kenapa? Barangnya udah nggak ada, gimana ada haknya? Melihat perkembangan ini, LBH AP Muhammadiyah mendesak ada pengusutan pidana kepada para penerbit sertifikat pagar laut. Menindak tegas untuk memproses pelaku di balik pemagaran bambu dan termasuk HGB SHM yang palsu-palsu itu. Dan untuk saat ini kami segera mendesak kepada aparat untuk segera memeriksa Kepala Desa Kohot. Karena awal timbulnya HGB palsu ada di Desa Kohot. Jadi kami minta polisi untuk segera panggil periksa Kepala Desa Kohot, Bapak Arsin, dan kalau sudah terbukti unsur pidananya maka segera ditetapkan tersangka. Kemudian kami minta juga kepada 16 kepala desa yang lainnya yang saat ini mengajukan permohonan survei ke BPN terkait dengan kapling-kapling laut untuk segera diperiksa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.